Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pelajaran kita kemarin adalah penjelasan tentang huruf-huruf ya, huruf-huruf yang berpengaruh kepada hukum, diantaranya adalah fa, dan dia datang sebagai ataf dan fatufidu ishtirakal muta'attifain, dan dia berfaedah sebagai penggabung ya, dua hal yang dihubungkannya bergabung di dalam hukum. Ingat, garis bawahi bergabung dalam hukum, tapi ada tartibnya, ada urutan ya. Wa ta'kib, dan yang satu datang setelah yang lain. Contohnya tufiya an-nabi Muhammadun SAW fa Fatimah. Kalau wafat nabi kita Muhammad, kemudian Fatimah. Berarti duluan nabi kita, baru Fatimah. Dan memang buktinya Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi kita SAW wafat. Wa ta'ti sababiyatan fatufidu ta'lil, dan dia datang sebagai sababiyah, sebagai penyebab, fatufidu ta'lil, dan dia berfaedah untuk menyebutkan ilat hukum ya, ilat hukum, penyebab hukum. Contohnya man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Fa di sini adalah fa ta'lil juga. Fa ta'lil dia umpamanya siapa ini artinya siapa yang beriman dari laki-laki atau wanita, maka kami. Maka di sini kan sebagai sebab dia. Sebagai sebab atau akibat daripada orang yang beriman. Sebuah akibat artinya akibat lah ya bahasa lainnya. Akibat daripada keimanan orang yang laki-laki atau wanita. Keimanan mereka ini akhirnya menyebabkan mereka diberi kehidupan ya, diberi kehidupan yang baik oleh Allah. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik, yang ketiga yang perlu kalian garis bawahi adalah lam al-jarrah. Lam yang menunjukkan jar, yaitu li ya. Walaha ma'anin minha, dan dia memiliki beberapa makna. Ada namanya ta'lil, sama ya, menunjukkan illat hukum ya, hukum seperti dalam ayat tadi juga, man amila salihan min dzakarin aw untha fa la. La ini juga menunjukkan lam at-ta'lil. Maaf, bukan la ta'lil ya, la ini la taukid. Yang lain, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Umpamanya di dalam ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi seorang suami memberikan nafkah kepada istri anak istrinya sesuai dengan kesanggupan dia, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ini li ya, li di sini bukan huruf jar ya, tapi adalah huruf ta'lil namanya, la ta'lil. Kemudian wa tamlik, dia juga bermakna kepemilikan. Contohnya lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi, milik Allah yang di langit dan di bumi. Dan juga menunjukkan al-ibahah. Contohnya kalau dalam kalimat biasa kita katakan lil mu'min ayyakula mimma ahallallah. Bagi seorang mukmin silakan memakan, gitu kan. Lil mu'min, li. Bagi mukmin silakan memakan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian ala al-jarrah, termasuk huruf jar juga adalah ala, tapi maknanya bukan hanya menunjukkan di atas ya, tapi ada beberapa makna, di antaranya wujub, wajib. Ini dalam contohnya walillahi 'alan nasi. Lillahi 'alan nasi. Bagi Allah 'alan nasi, kewajiban manusia, hijjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian berikutnya aqsamul kalam. Ini penting juga pembahasan tentang kalam, karena kalam ini bahasa Al-Quran juga menggunakan bahasa sastra ya. Karena Al-Quran ini memiliki informasi-informasi. Sabda Nabi juga informasi, kalam, ucapan Allah SWT. Sehingga apakah ucapan Allah SWT ini
bentuknya informasi atau bentuknya bukan informasi. Nah, itu. Karena kebanyakan hukum itu sebagian ulama mengatakan tidak ada di dalam berita. Berita Al-Quran, berita Nabi, tidak ada hukum. Padahal ada, ya. Pemberitaan di dalam Al-Quran dan dalam hadis itu ada hukum-hukum agama. Nah, makanya perlu dibahas hal-hal seperti ini. Yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain khabarun wa insya. Ungkapan secara umum ya, ungkapan apapun ya, apakah ungkapan manusia, ungkapan pencipta kita, nabi kita, itu secara umum dibagi kepada i'tibari imkani wasfi bisidq. Dilihat dari kemungkinan bisa disifati jujur, wa adami, dan tidak disifati jujur, atau tidak mungkin disifati. Nah, itu bahasa lainnya. Karena kalau mungkin disifati jujur tak jujur, itu adalah berita. Kalau dia tidak mungkin disifati, ghairu imkan atau laisa biimkan, bahasa lainnya laisa biimkani, laisa ya, laisa, memang tidak ada kemungkinan disifati jujur dan tak jujur, itu adalah insya. Contohnya begini Kak, kalau berita kan kemungkinan kita menyikapinya, oh iya beritanya benar ini, atau beritanya tidak benar. Itu berita. Kalau insya ini adalah bentuk kalimat yang memang tidak mengandung berita sama sekali. Nah, makanya disebut laisa imkan wasfi bisidq wa adami. Jadi tidak bisa disifati sama sekali dengan jujur tak jujur. Nanti akan ada penjelasannya. Di sini kita lihat dulu. Fal khabaru ma yumkin an yusafa bisidq bisidqi aw al kadhibi li dhatihi. Jadi berita adalah ungkapan yang tidak mungkin disifati jujur atau tidak jujur lidzati, karena isi berita itu sendiri, karena isinya, lidzati karena zat berita itu, artinya karena isi beritanya bisa kita sifati dia jujur atau tidak jujur. Mungkin ada yang mengungkapkan, menanyakan, kenapa kok berita itu ada yang karena zatnya atau karena isinya? Kenapa bisa? Karena ternyata ada berita yang dilihat dari sisi pembawa beritanya. Ini di sini. Di sini. Makanya di buku ini dibuatkan muhtarazat istilahnya, di luar konteks daripada, di luar dari keinginan definisi lidzati, di luar definisi berita karena zatnya, karena isi beritanya itu adalah di luar itu, al-khabarul ladzi yahtamilu sidqa aw la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbiri bihi. Berita yang tidak mungkin mengandung kejujuran, aw la yahtamilu al-kadhib, atau tidak mengandung kebohongan sama sekali. Tak mungkin ada kebohongan di situ. Bi'tibari al-mukhbiri bihi, dilihat dari pembawa beritanya. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. Karena berita itu kalau dilihat dari pembawa beritanya itu 3 macam. Jadi berita kalau dilihat dari sisi pembawa beritanya ada 3 macam. Karena tadi dikatakan ada berita itu lidzati, ya kan? Lidzatihi, dan ada li ghairihi. Nah, inilah mungkin yang dikatakan li ghairihi bukan karena isi berita, tapi karena pembawa beritanya. Baik. Ada berita yang dilihat dari sisi pembawa beritanya dan memang tidak mungkin bohong. Ada. Nih, coba tengok. Pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadhib ka khabarillahi wa rasulih thabiti anhu. Ada berita itu yang tidak mungkin disifati bohong sama sekali. Seperti berita Allah dan Rasulnya, ats-tsabiti anhu, yang sudah tetap dari Allah dan Rasul.
Wathani, ini kan berita Allah kan tidak mungkin bohong ya. Yang kedua, ini ada jenis berita daripada pembawa berita juga. La yumkinu wasfu bisidq. Tidak mungkin disifati berita itu dengan jujur. Kal khabari anil mustahili syar'an au aklan. Berita yang tidak mungkin disifati jujur seperti berita hal yang mustahil menurut syariat atau akal. Ya, mustahil menurut syariat atau akal. Fal awwalu ka khabari mudda'ir risalata ba'dan nabi. Ini contoh berita mustahil menurut agama nih. Mustahil menurut agama seperti khabar mudda'ir risalah. Pemberitaan oleh orang yang mengaku rasul setelah nabi kita. Dia membawa berita kalau dia diangkat oleh Allah sebagai rasul. Kita menganggapnya mustahil menurut syariat. Yang kedua adalah kal khabari an ijtima'i naqidaini kal harakati was sukun fi ainin wahidah fi wa zamanin wahid. Berita, ya, ada orang membawa berita ijtima'i naqidain. Kalau dia mengatakan bergabung dua hal yang naqidain, dua hal yang berlawanan, kontradiktif. Ada dua hal berlawanan, kal harakati was sukun, seperti diam, seperti bergerak, harakah bergerak, sukun diam, fi ainin wahidah, pada sebuah mata, fi zamanin wahid, dalam detik yang sama. Mungkin mata kita disebut bergerak dan juga diam dalam hitungan detik. Tidak mungkin. Dalam satu waktu, tidak mungkin. Sama seperti berita orang mengatakan kalau kiai dia bisa sholat Jumat, ya, sholat Jumat di Indonesia pada jam 12 sekian hari Jumat, dan dia juga ada di Mekah waktu itu juga. Ikut juga sholat Jumat di Mekah. Pada satu waktu loh, pada sholat Jumat. Ini kan mustahil, ya, mustahil menurut akal kita, akal manusia. Berikutnya yang ketiga adalah ma la yumkinu ayusafa bisidqi wal kadhib imma ala sawa aw rajhani ahadihima ka ikhbari shakhsin an qudumi ghaibin wa nahwi. Yang ketiga ini, ada berita itu bisa disifati jujur dan tidak jujur. Imma ala sawa, apakah itu merata keyakinan orang itu kepada benar dan tidak benar, ya. Tidak benarnya itu 50%, benarnya 50%. Au rajahani ahadihima, au ma'a rajahani ahadihima, atau mungkin lebih berat salah satu daripada dua kemungkinan jujur dan tidak jujur. Apakah kemungkinan jujurnya lebih besar, lebih menang, atau kemungkinan bohongnya lebih menang. Ini contohnya, ka ihbari shakhsin an qudumi ghaibin wa nahwi. Seperti informasi seseorang, dia ngasih tahu kita ada orang merantau mau pulang kampung. Qudum ghaib, orang merantau pulang kampung kah? Atau pulang dari mana tahu, ya. Ya, yang penting ini, ada orang itu mau berita orang ini ternyata pernah berbohong tapi sekali, umpamanya. Maka bisa saja apa? Sekali dua kali. Sekali dua kali dia berbohong. Tentu kita akan menilai berita dia nih kayaknya benar juga. Kayaknya enggak. Ini kan pikiran kita sudah mulai menilai ini 50% benar, 50% tidak benar. Itu yang disebut dengan alas sawa. Atau ma'arajahani ahadihima, atau ma'arajan, artinya ada yang menang. Bisa saja berita yang dibawa oleh orang itu menang kebenarannya, penilaian kita kepada jujurnya. Contohnya, yang mau berita umpamanya pernah bohong sekali, setelah itu dia bertobat, minta maaf, segala macam. Maka kita akan mengatakan, oh iya, kayaknya benar beritanya nih, kayaknya. Berarti menang sisi kebenaran berita. Tapi kalau umpamanya orang itu sering berbohong, dia ngasih tahu kita ada orang merantau pulang, maka kita akan mengatakan,
iya tak iya. Bukan iya tak iya, entah iya tak enggak, gitu kan. Berarti apa? Kemungkinan besar ketidakjujurannya itu atau kebohongannya itu lebih lebih apa namanya lebih menang, kemungkinan besar atau apa namanya informasi yang dibawa itu yang dibawa oleh pemberita ini 80% bohong. Nah, gitu, 80%, 70%, 60%, hampir mungkin 100% ya sisi bohongnya. Baik, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.